Selamat pagi anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa soal tentang program linear. Yang pertama, kita mulai dari soal tentang model matematika. Nah, di sini ada soal Irwan memiliki mesin pemintal benang yang menghasilkan 2 jenis kain. Harga bahan baku untuk kain jenis 1 adalah 25.000 per meter. Dan untuk kain jenis 2, 15.000 per meter. Modal yang digunakan untuk membeli bahan baku per hari tidak lebih dari 300.000. Karena tidak lebih dari berarti nanti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Mesin pemintal hanya mampu menghasilkan 16 meter. Artinya nanti produksi X dan Y itu tidak boleh lebih dari 16 meter. Kemudian, jika keuntungan kain jenis 1 adalah 20.000 dan keuntungan jenis kain 2 adalah 15.000 per meter, tentukan model matematika agar keuntungan maksimum. Di sini yang ditanyakan hanya modelnya saja. Maka penyelesaiannya, yang pertama kita seperti biasa membuat tabelnya. Tabel kain 1 atau X, kemudian kain 2 atau Y. Di sini persediaannya. Kemudian di sini ada modal dan mesin menghasilkan 16 meter saja. Nah, di sini kain 1 perlu modal 25.000. Kemudian kain 2 perlu modal 15.000 dan persediaan modal adalah 300.000. Kemudian mesin pemintal hanya mampu menghasilkan 16 meter. Sehingga dari baris pertama kita dapatkan persamaannya 25.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari sama dengan 300.000. Nah, kita sama-sama bagi 5.000 untuk ruas kiri dan kanan. 25.000 bagi 5.000 jadinya 5X. Kemudian ini 3Y, ini 60. Sudah sederhana, berarti sampai di sini saja untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2, kita ambil dari baris kedua, 1X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 16. Sehingga fungsi dan sistemnya menjadi adalah memaksimumkan fungsi objektif, kita anggap fx sama dengan, nah keuntungan untuk X adalah 20.000, maka 20.000 X ditambah 15.000 Y. Nah, di mana sistem persamaannya adalah kita ambil dari sini 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 60, kemudian di sini X plus Y kurang dari sama dengan 16, X lebih besar pada 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Masih ingat kan ya? Nah, selanjutnya nomor 2, nilai maksimum fungsi objektif fx, y adalah 4x plus 5y yang memenuhi sistem persamaan x plus 2y lebih besar sama dengan 6, x plus y kurang dari sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 2. Nah, perbedaannya dengan yang lain, ini ada biasanya kan x lebih dari 0, y lebih dari 0. Nah, ini ada bedanya, y-nya itu lebih dari 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti biasa, kita buat dulu titik potongnya. Nah, titik potong di sini X plus 2Y sama dengan 6. Nah, kita cari titik potongnya dulu. X, Y. Nah, saat X-nya 0, kita dapatkan Y-nya berarti 6 bagi 2 itu 3. Saat Y-nya 0 berarti 6 bagi 1 itu 6. Kemudian titik potong yang lagi 1, ini ada X plus Y sama dengan 8. Berarti ini X dan Y. Saat X-nya itu 0, Y-nya 8. Saat Y yang 0 berarti X-nya 8. Kemudian kita uji, di sini ada uji 0,0, maka 0 lebih besar sama dengan 6. Nah, 0 itu kan harusnya lebih kecil, berarti kan salah. Karena salah, nanti arsirannya itu akan menjauhi 0,0. Kemudian yang di sini kita uji dengan 0,0 juga. Kita dapatkan 0
kurang dari sama dengan 8. Dan ini benar. Berarti kalau benar, arsirannya akan mendekati 0,0. Nah, setelah itu barulah kita akan membuat grafiknya. Nah, kita gambar grafiknya dulu. 0, ini X dan Y. Nah, di sini kita lihat untuk X plus Y, 2Y lebih besar sama dengan 6. Di sini X-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kemudian Y-nya 3, 1, 2, 3. Nah, di sini. Kemudian tarik garis antara 6 dan 3 ini. Kemudian ini X-nya 8, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini. Nah, kemudian tarik garisnya. Nah, setelah itu kita juga lihat di sini ada garis Y lebih besar sama dengan 2. Berarti di sini 2, Y lebih besar sama dengan 2, berarti artinya yang ke atas. Kalau ke bawah kan dia negatif, kalau ke atas berarti lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini daerah Y lebih besar sama dengan 2. Kalau lebih dari kan artinya arsirannya itu ke atas. Nah, ke atas. Nah, tadi di sini yang ini benar, berarti dia arsirannya mendekati 0,0. Kemudian yang ini salah berarti arsirannya menjauhi 0,0. Nah, kita lihat di sini daerah yang arsiran merupakan himpunan penyelesaian dari ini. Sistemnya adalah nih, karena dia yang terkena arsiran semuanya. Nah, ini. Kemudian kita harus mencari titik-titik potongnya ini. 1, kita anggap A, ini B, ini C, ini D. Nah, setelah itu kita akan mencari perpotongan masing-masing koordinat itu. Nah, kita lihat titik pojok dari A. Di sini kita akan mencari perpotongan antara garis Y sama dengan 2 dengan yang ini. X plus 2Y sama dengan 6. Kalau yang ini kan garisnya X plus Y sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potongnya tersebut. Pertama, kita akan mencari titik A. Titik A, kita cari perpotongan antara garis Y sama dengan 2 dan X plus 2Y sama dengan 6. Nah, karena itu adalah perpotongan dua garis itu kan ya. Sehingga dari perpotongan ini kita masukkan Y sama dengan 2 ke sini. Kita dapatkan X plus 4 sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 kurang 4, X sama dengan 2. Sehingga A sama dengan 2,2. Selanjutnya titik B. Nah, titik B kita lihat di sini adalah perpotongan antara garis X plus 2Y sama dengan 6 dengan Y. Nah, di sini tadi kan 3. Berarti B-nya itu adalah 0,3 karena dia di Y. Kemudian di C kita lihat di sini 0,8. Kemudian di D kita lihat di situ perpotongannya adalah antara garis Y sama dengan 2 dengan garis X plus Y sama dengan 8. Nah, di sini Y sama dengan 2 kita masukkan ke sini, tadinya Y plus 2 sama dengan 8. X sama dengan 8 kurang 2 X, 8 kurang 2, 6. Sehingga di sini titiknya adalah 6,2. Setelah mendapatkan titik-titik pojoknya, kita akan mensubstitusikan ke fungsi objektifnya tadi. Fx, Y sama dengan 4x plus 5y tadi. Nah, A tadi kita dapatkan 2,2, kemudian B-nya kita dapatkan 0,3, C-nya 0,8 dan D-nya 6,2. Nah, di sini Fx, Y-nya adalah
4x plus 5y. Nah, kita masukkan sini 2 kali 4 itu 8 tambah 5 sama dengan 10, maaf. Di sini 18. Kemudian 0 kali 4 0 tambah 5 kali 3 15. Kemudian 0 kali 4, 0 tambah 5 kali 8 itu 40, sama dengan 40. Kemudian 6 kali 4 itu 24, tambah 5 kali 2 itu 10, 34. Sehingga, karena ditanyakan maksimumnya, maka jawabannya adalah 40. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini untuk menambah penghasilan seorang ibu rumah tangga, setiap harinya produksi 2 jenis kue untuk dijual. Setiap kue jenis 1 modalnya itu adalah 1.000, kemudian keuntungannya adalah 800. Nah, kemudian untuk jenis 2 modalnya 1.500 dengan keuntungan 900. Jika modal yang tersedia setiap harinya 500.000 dan yang paling banyak hanya dapat produksi 400 kue, maka keuntungan terbesarnya adalah, nah, seperti biasa, kita harus membuat dulu tabelnya. Yang di sini ada kue jenis 1. Yang ini ada kue jenis 2. Kemudian persediaan. Nah, di sini yang menjadi hambatannya adalah modal dan produksinya. Nah, kita lihat di sini. Kue 1 modalnya adalah 1.000 dan kue 2 modalnya adalah 1.500. Kemudian persediaan modal setiap harinya itu adalah 500.000. Kemudian yang paling banyak produksi 400 kue. Ini 1, ini 1, ini 400. Nah, kita akan membuat persamaannya. Dilihat dari baris yang pertama, itu kita dapatkan 1000x ditambah, ini 1.500. 1.500y kurang dari sama dengan 500.000. Nah, kita akan sama-sama bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan 500. Sehingga kita dapatkan 2x plus 3y kurang dari sama dengan, kalau ini 500.000 dibagi 500, kita dapatkan 1.000. Kemudian kita tambahkan karena kita akan memaksimum. Nah, untuk yang kedua produksinya adalah x plus y kurang dari sama dengan 400. Nah, kita lihat sekarang fungsi objektifnya. Kita akan memaksimumkan. Nah, kita lihat keuntungan yang kue 1 adalah 800x plus yang keuntungan kue 2 adalah 900y, dan fungsinya sistemnya adalah 2x plus 3y kurang dari 1.000 dan x plus y kurang dari 400. X lebih besar dari 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Setelah itu barulah kita akan mencari titik potong untuk membuat grafiknya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada 2x plus 3y kurang dari 1.000. Kemudian x plus y kurang dari 400. Nah, dari sini kita akan membuat titik potongnya. Saat x-nya itu 0, maka 1.000. Saat x-nya 0, kita dapatkan 1.000 bagi 3 berarti 333,33. Kemudian saat y yang 0 berarti 1.000 bagi 2 itu 500. Kemudian di sini kita uji 0,0, kita dapatkan 0 kurang dari 1.000 berarti benar. Kemudian di sini xy, saat x-nya 0 berarti y-nya itu 400. Saat y yang 0 berarti x-nya yang 400. Kemudian uji 0,0, kita dapatkan 0 kurang dari 400 itu benar. Setelah itu barulah kita membuat grafiknya. Grafiknya bisa kita perkirakan saja asalkan
perkiraannya itu mendekati benar ya. Nah, di sini kita dapatkan X-nya itu 500. Kita anggap di sini 500, kemudian Y-nya itu 33,3. Nah, berarti di sini. Kemudian di sini Y-nya 400, berarti agak ke sini. 400, kemudian Y-nya 400. Berarti arsirannya ini arsirannya semuanya mendekati 0,0. Berarti semua ke sini ya. Ini juga ke sini. Maka daerah penyelesaiannya yang kena 2 kali adalah yang ini. Kemudian kita akan menentukan titik pojoknya. Ini A, kemudian misalkan ini B, ini C, ini D. Nah, untuk menentukan titik pojok, kita akan tentukan titik pojoknya. Di sini A-nya adalah 400,0, kemudian B-nya 0,0, C-nya di sini 0,33,33, dan D kita cari dengan eliminasi substitusi. Nah, di sini kita cari dengan cara eliminasi substitusi dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 1000, kan ini X plus Y sama dengan 400. Nah, kita bisa melakukan substitusi dulu, di mana di sini X sama dengan 400 kurang Y. Ibu akan substitusikan ke sini, berarti 2 kali 400 min Y plus 3Y sama dengan 1000. 800 dikurangi 2Y plus 3Y sama dengan 1000. Berarti kita 3Y kurang 2Y itu Y sama dengan 1000 kurang 800, sehingga Y-nya adalah 200. Setelah itu kita akan substitusikan ke persamaan 2, X plus Y sama dengan 400. X plus 200 sama dengan 400. Sehingga X-nya adalah 200. Kita dapatkan di sini D-nya adalah 200,200. Nah, kemudian substitusikan masing-masing ini ke fungsi objektifnya, yaitu fx, y sama dengan 800x ditambah 900y. Untuk titik A, kita dapatkan setelah orek-orek di sini 320.000. Kemudian masukkan 0 ke sini, kita dapatkan 0. Dan yang C kita masukkan ke sini adalah 300.000. Kemudian yang D kita masukkan ke sini, kita dapatkan 340.000. Nah, yang paling maksimum adalah yang C. Sehingga keuntungan maksimumnya adalah 340.000 saat kita membuat jenis 1 200 dan yang jenis 2 sebanyak 200 pieces. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menyelesaikan yang soal nomor 4. Nah, di sini ada 5 titik. Nah, kita yang A adalah 3,1, kemudian yang B 5,2, kemudian yang C 4,4, yang D 2,6, dan yang E adalah 1,3. Nah, fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 3X plus Y. 3X plus Y kita substitusikan satu-satu. 3 kali 3 itu 9 plus 1 sama dengan 10. Kemudian 5 kali 3 15 plus 2 sama dengan 17. 4 kali 3 12 plus 4 sama dengan 16. Kemudian 2 kali 3 6 plus 6 sama dengan 12. Kemudian 3 tambah 3 sama dengan 6. Maksimumnya adalah 17 yang ini. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Bye-bye. Semangat belajar anak-anak.